saya Hana Angel dengan NPM 219528006. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah e-bisnis dengan dua topik. Topik yang pertama yaitu perbedaan e-commerce dan e-bisnis, dan kedua yaitu perkembangan e-bisnis di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai e-commerce. E-commerce adalah suatu proses di mana pembelian, penjualan, transaksi, pemesanan, dan pembayaran barang dan jasa dilakukan melalui internet. Beberapa contoh dari aplikasi e-commerce ialah perbankan online, pemesanan tiket online seperti Traveloka, Tiket ID, dan lain-lain, penjualan online seperti Shopee, Tokopedia, Blibli, dan lainnya. Grafik perbandingan. Perdagangan barang dagangan melalui internet dikenal sebagai e-commerce, sedangkan menjalankan bisnis menggunakan internet dikenal sebagai e-bisnis. E-commerce melakukan transaksi komersial, sedangkan e-bisnis melakukan transaksi bisnis. E-commerce membutuhkan situs website, e-bisnis membutuhkan situs website, CRM, ERP, dan lain-lain. E-commerce menggunakan jaringan internet, dan e-bisnis membutuhkan jaringan internet, intranet, dan extranet. Manfaat e-commerce: 1. Tidak dibatasi oleh waktu. 2. Biaya lebih murah. 3. Tidak perlu stok barang sendiri. E-bisnis. E-bisnis yaitu aktivitas bisnis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan internet. Tidak hanya transaksi pembelian dan penjualan, tetapi juga melingkupi keseluruhan kegiatan dan fungsi dari perusahaan tersebut, seperti pertukaran informasi, komunikasi, kolaborasi, riset, dan sebagainya, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Strategi e-bisnis pada perusahaan: ERP, Enterprise Resource Planning, ERP, Enterprise Application Programs, CRM, Customer Relationship Management, SCM, Supply Chain Management. Keuntungan yang didapat dari e-bisnis: 1. Memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau juga pembisnis akan dapat memperluas pasarnya, sehingga bisa memasuki pasar nasional ataupun internasional. Kedua, menekan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Ketiga, konsumen ini dapat melihat barang, spesifikasi, serta informasi lainnya dengan melalui internet, sehingga tidak perlu repot-repot untuk mendatangi penjual. 4. Meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen. Tentunya hal tersebut apabila dengan pelayanan yang baik juga, sebab dengan media internet, informasi itu biasa dapat dengan cepat tersebar, dan masih banyak lagi keuntungan lainnya. Kelebihan e-bisnis. Di bawah ini merupakan kelebihan e-bisnis, diantaranya sebagai berikut. 1. Akses yang mudah. 2. Lebih tepat sasaran. 3. Menghemat waktu. Kelemahan e-bisnis: 1. Tidak adanya pertemuan dengan secara langsung. Kedua, berisiko terjadinya penipuan disebabkan karena transaksi ini tidak secara langsung atau tatap muka, maka berisiko untuk terjadinya penipuan. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Dua istilah tersebut memang sama-sama menggunakan awalan huruf E yang bermakna elektronik, yang biasa dikatakan keduanya mempergunakan jaringan elektronik sebagai media transaksional, khususnya internet. Meski begitu, keduanya cukup berbeda secara mendasar. Seperti apa perbedaannya? Berikut hal yang membedakan keduanya. Pertama, e-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, SDM, segala proses pemasaran produk dan jasa, hingga setiap risiko yang muncul di dalamnya. Kedua,
e-commerce hanya menjalankan tugas sebagai media transaksi jual-beli secara online saja. Sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga mencegah agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Ketiga, e-commerce hanyalah satu bagian kecil dari e-bisnis. Sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Jika e-commerce hanya memerlukan sistem pemasaran, termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-bisnis lebih kompleks, yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. 4. E-commerce pun juga dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun, termasuk setiap pelanggan, supplier, maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-bisnis bergerak dari awal, mulai dari perencanaan, proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. Jadi kesimpulan yang didapat dari perbedaan tersebut yaitu, yang pertama, e-bisnis lebih luas dalam lingkup, dan e-commerce hanya merupakan satu aspek dan satu bagian dari e-bisnis. Yang kedua, e-commerce membeli dan e-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti menjual barang dan jasa melalui internet. Yang ketiga, bisnis melibatkan pemasaran perancangan produk, evaluasi layanan konsumen, pengelolaan sumber daya manusia, dan lain sebagainya dengan melibatkan sistem terintegrasi. Yang keempat, pada prinsipnya sangat dipengaruhi dengan transaksi keuangan, sedangkan dalam e-bisnis transaksi keuangan bukan menjadi yang utama. Tema yang kedua, perkembangan e-bisnis di Indonesia. Topik, pada tahun 1970-an, aplikasi e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer atau EFT. Dalam perkembangan berikut ditemukannya Electronic Data Interchange atau EDI yang digunakan untuk mentransfer data sebagai rutin, seperti dokumen-dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990, di mana teknologi www semakin maju karena tidak hanya menampilkan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data, gambar, suara, animasi, bahkan video. Pada 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat, di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Saat ini, kemajuan komunikasi dan informasi telah membawa dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama pada dunia bisnis yang mempunyai satu konsep yaitu e-bisnis. Karena penerapan e-bisnis ini, setiap organisasi dan profesional bisnis telah memberikan tantangan baru pada dunia bisnis. Di Indonesia, seperti halnya di belahan dunia lainnya, perubahan cara berbisnis juga menjadi tren. Saat ini, dunia perdagangan khususnya di Indonesia tidak lagi dibatasi dengan ruang dan waktu. Dengan teknologi yang semakin canggih dan kebutuhan manusia yang semakin tinggi, menuntut dunia perdagangan mampu menyediakan dagangan, layanan jasa, dan barang dengan instan sebagai dengan permintaan. Aplikasi e-bisnis terbesar sebagai salah satu perkembangan e-bisnis di Indonesia. 1. Belanja.com merupakan situs toko online atau marketplace online aman dan terpercaya. Situs merupakan sebuah joint venture antara Telkom Indonesia dan eBay yang bernaung di bawah payung PT Metra Plaza. Kedua, Benika.com merupakan situs e-commerce pelopor online store yang sampai saat ini terus berkembang bertumbuh menjadi situs e-commerce terbesar di Indonesia. Ketiga, Zalora Indonesia, situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Yang keempat, Blibli adalah salah satu e-commerce Indonesia dengan konsep belanja online ala mall. Dengan konsep tersebut, Blibli mengharapkan masyarakat Indonesia terbiasa belanja di mall bisa menemukan barang yang mereka cari dengan mudah dan menyediakan dimanapun dan kapanpun.
Berikut adalah aplikasi pengembangan e-bisnis di Indonesia yang sangat pesat dengan munculnya toko online seperti Tokopedia, Zalora, Shopee. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika saya membuat tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.